Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Oktoria, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Salah satu profil lulusan yang ada di prodi kami adalah menghasilkan pendidik ekonomi dan juga edupreneur ekonomi. Untuk itu, di prodi kami memiliki mata kuliah akuntansi pengantar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar mata kuliah akuntansi pengantar untuk materi laporan keuangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas 11 Maret yang telah dengan baik memfasilitasi terwujudnya video pembelajaran ini. Kita masuk ke materi kita, yaitu materi laporan keuangan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu merecall kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa akuntansi tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan. Nah, untuk itu kita sudah sama-sama belajar bahwa di dalam akuntansi terdapat 3 kegiatan atau 3 aktivitas utama sebagaimana yang tampil di dalam slide berikut ini. Jadi di dalamnya ada aktivitas identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah bukti transaksi. Selanjutnya dicatat dengan menggunakan konsep akun, dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk selanjutnya menghasilkan laporan keuangan yang akan dikomunikasikan kepada para user. Nah, itulah kedudukan materi secara keseluruhan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Tetapi untuk video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi laporan keuangan sebagaimana yang kalau kita lihat ada di slide berikut itu ada di shape yang dengan background warna merah ya. Nah, untuk materi laporan keuangan itu sendiri selanjutnya nanti kita akan sama-sama belajar mulai dari pengertian dan jenisnya, penyusunannya sampai dengan pengkomunikasian laporan keuangan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dan jenis. Jadi ternyata banyak sekali referensi-referensi dan juga para pemikir-pemikir expert dan juga teori-teori yang mengemukakan pengertian dan juga jenis-jenis laporan keuangan. Untuk video pembelajaran kali ini, Bu Dini menggunakan referensi bukunya Weigen, Kimmel, dan juga Kieso, di mana laporan keuangan dirumuskan ke dalam suatu pengertian bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menghasilkan kegiatan operasional perusahaan dan juga posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, untuk selanjutnya Weigen, Kimmel, dan Kieso membagi laporan keuangan ke dalam 5 jenis, mulai dari income statement, equity, financial position, cash flow, sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, dari kelima jenis laporan keuangan ini kita akan mempelajari secara detail 4 jenis laporan keuangan yang pertama. Ya, laporan keuangan yang pertama income statement. Nah, laporan keuangan ini berisikan hasil kegiatan operasional perusahaan. Nah, hasil kegiatan operasional perusahaan dicerminkan melalui akun revenue dan expense. Ya, jadi yang mencerminkan kegiatan operasional perusahaan revenue dan expense, bukan aset, bukan liability, bukan equity. Nah, selanjutnya akun-akun revenue dan expense dimasukkan ke dalam laporan income statement, laporan laba rugi, dan dicari selisihnya. Nah, selisihnya inilah yang disebut dengan net income. Nah, laporan keuangan yang kedua yaitu laporan equity. Untuk laporan equity, kita akan belajar berdasarkan bentuk perusahaan yang ada. Jadi untuk laporan equity, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa perusahaan itu kan ada yang bentuknya proprietorship, ada yang bentuknya partnership, ada yang bentuknya corporation. Nah, untuk perusahaan yang bentuknya partnership dan proprietorship, laporan equity yang dibuat adalah owner's equity. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk corporation, laporan equity yang dibuat adalah retained earning. Ya, jadi dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena ketiga bentuk perusahaan tersebut memiliki komponen pembentuk ekuitas yang berbeda.
Sehingga ketika menyajikan laporan ekuitasnya pun dibedakan antara owner's equity dan juga retained earning. Nah, itu laporan keuangan yang kedua. Untuk laporan keuangan yang ketiga yaitu financial position. Laporan financial position berisikan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin melalui akun aset, akun liability, dan akun equity. Selain 3 komponen akun ini, maka tidak diperuntukkan untuk masuk ke dalam laporan financial position. Jadi pada laporan ini digambarkan asetnya berapa dan apa saja. Liability-nya apa dan berapa. Begitu juga dengan equity-nya. Nah, untuk laporan keuangan yang keempat yaitu statement of cash flow atau yang kita kenal dengan laporan arus kas. Laporan arus kas berisikan informasi perubahan kas dimulai dari awal sampai akhir yang ditinjau atau dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas. Operating activity, investing activity, dan financing activity. Nah, itulah jenis-jenis laporan keuangan yang akan kita pelajari. Keempat laporan keuangan tersebut haruslah disusun secara berurutan. Karena apa? Karena informasi dari laporan keuangan yang sebelumnya dibutuhkan dan digunakan untuk melengkapi laporan keuangan yang berikutnya. Sebagaimana tampil dalam layar PPT berikut ini. Ya, bisa kita lihat bahwa di tampilan PPT ini, di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, sebetulnya keempat laporan keuangan ini sama saja urutannya dan isinya. Yang membedakan hanya untuk laporan equity-nya. Jadi kalau proprietary dan partnership ada owner's equity, tetapi kalau perusahaan yang berbentuk corporation, laporan keuangannya adalah laporan retained earning. Nah, itu mengenai pengertian dan juga jenis laporan keuangan. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Nah, cara menyusun laporan keuangan yang kita gunakan sebagai dasar adalah dasar pencatatan kita sebelumnya dalam persamaan dasar akuntansi. Pada layar tampilan berikut ini sudah Budini sajikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan dasar akuntansi dari contoh perusahaan Softbite. Ya, dari persamaan dasar akuntansi tersebut, kita sama-sama menyusun keempat laporan keuangan. Ya, dari 4 itu nanti yang dalam video pembelajaran ini kita belajar 3 dulu ya. Gitu. Jadi kita susun laporan keuangan yang pertama yaitu income statement. Ya, berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut, maka kita susun income statement yang pertama kali kita buat adalah header-nya, identitas perusahaan. Setelah itu tadi kita sudah tahu bahwa di dalam income statement yang dibutuhkan adalah revenue dan juga expense. Selanjutnya kita tinggal mencuplik saldo yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Di situ ada kolom revenue, kita cuplik saldo yang di bawah, kita masukkan ke dalam income statement, begitu juga dengan expense. Tetapi kalau expense, karena kolom expense itu pembentuknya beda-beda expense-nya, jadi haruslah kita rinci. Sehingga seperti yang tersaji di layar, diketahui selisih dari revenue kurang expense itulah yang disebut dengan net income. Nah, inilah yang harus kalian pahami dan ketahui terkait income statement. Karena orang yang belum belajar akuntansi tidak paham apa sih yang disebut dengan laba. Banyak sekali yang mengartikan bahwa laba atau net income diperoleh dari debit kurang kredit atau dari penerimaan kurang pengeluaran. Tapi setelah kita belajar ini dari bukunya Wagen, Kimmel, dan juga Keso, kita ketahui bahwa net income diperoleh bukan dari debit kredit, bukan dari penerimaan kurang pengeluaran, tetapi dari revenue dikurang expense. Sekarang kita masuk ke penyusunan laporan keuangan yang kedua. Kita mengacu kepada persamaan dasar akuntansi yang ada di layar, yaitu persamaan dasar akuntansi Softbite. Kita ketahui bahwa Softbite bentuk perusahaannya adalah corporation. Maka dari itu, jenis laporan keuangan kedua yang kita susun adalah retained earning. Karena bentuk perusahaannya adalah corporation. Retained earning dalam menyusunnya sama seperti tadi, kita buat header-nya, identitas perusahaan. Selanjutnya kita masukkan komponen-komponen pembentuk retained earning. Kebetulan
Softbyte perusahaan yang baru berdiri sehingga return earning awalnya adalah 0. Kita masukkan data dari laporan keuangan sebelumnya, net income berapa, dan komponen pembentuk return earning berikutnya adalah dividen. Dividennya kita masukkan dari mana, Bu? Dari persamaan dasar akuntansi. Kita cuplik ada kolom dividen dengan saldo 1.300. Ya, kita masukkan, kita kalkulasikan sehingga ketemulah return earning akhir. Nah, ini sudah selesai kepada laporan keuangan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan yang ketiga. Laporan keuangan yang ketiga, financial position. Pada laporan ini yang kita sajikan adalah saldo masing-masing akun yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, yaitu akun aset, liability, dan equity. Cara menyusunnya, setelah kita buat header yang berisikan identitas perusahaan, selanjutnya kita mulai mengisi masing-masing akun untuk setiap golongannya, aset, liability, dan juga equity. Dimulai dari aset. Langkah menyusunnya adalah kita menuliskan aset yang dimiliki oleh Softbyte. Ya, kita cuplik kolom aset yang ada di persamaan dasar akuntansi Softbyte, di situ ada 4, ya. Kita cuplik masing-masing akunnya dan kita cuplik saldonya. Saldonya adalah yang ada di baris terakhir pada masing-masing kolom. Baik untuk cash, untuk account receivable, untuk supply, dan juga untuk equipment. Nah, setelah aset selesai, maka kita masuk ke liability. Liability kebetulan untuk Softbyte hanya ada satu, yaitu account payable. Kita sajikan account payable saldo yang paling terakhir, di baris terakhir pada kolom account payable. Nah, selanjutnya untuk equity perusahaan yang berbentuk corporation, equity-nya terbentuk dari 2 akun, yaitu saham, share yang ada di layar kalian yang ada di persamaan dasar akuntansi, dan juga retain earning. Nah, tetapi untuk retain earning yang kita sajikan di laporan ini adalah retain earning akhir, yaitu informasi yang kita peroleh dari laporan keuangan yang kedua. Nah, tadi kan kita udah menghitung tuh retain earning. Nah, jumlah itulah yang kita masukkan ke dalam retain earning yang ada di laporan financial position. Nah, dengan demikian laporan keuangan Softbyte sudah kita susun mulai dari income statement, retain earning karena kebetulan bentuknya adalah corporation, dan juga financial position. Untuk laporan arus kas kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah kita mempelajari pengertian, jenis, dan juga penyusunan laporan keuangan, selanjutnya kita masuk bagaimana cara mengkomunikasikan laporan keuangan. Mengkomunikasikan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menginterpretasikan dan mendeskripsikan informasi-informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan yang sudah kita susun. Nah, di sini Bu Dini menyajikan ada beberapa kasus ya. Jadi kita lihat di tampilan layar berikut ini. Jadi ada 2 perusahaan, ada PTA dan PTB. Kedua-duanya ini memiliki income statement net income-nya sama-sama sebesar 3.000. Nah, Bu Dini minta para mahasiswa untuk mengeksplor kreativitas kalian ya. Jadi apa komentar kalian terhadap kedua perusahaan ini? Kedua perusahaan ini memiliki net income yang sama sebesar 3.000, tetapi komponen pembentuknya berbeda. Nah, silahkan kalian analisis dan berikan komentar kalian dengan menuliskan jawaban pada kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Nah, setelah itu Bu Dini juga masih punya satu kasus ya. Kasus yang berikut adalah ada PTA dan juga PTB, tetapi kedua perusahaan ini mempunyai financial position dengan komponen pembentuk yang berbeda. Tapi totalnya sama. Total asetnya sama-sama 15.000, total liability dan equity-nya juga sama 15.000. Nah, silahkan kalian analisis dan berikan komentar kalian dengan menuliskan jawaban pada kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Demikian pembelajaran kita kali ini untuk materi laporan keuangan. Silahkan kalian pelajari dan juga mengeksplor dari berbagai sumber lainnya yang terkait konsep dan juga materi laporan keuangan. Terus belajar dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.